Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas akuntansi, mata kuliah akuntansi, kelas E akan menjelaskan tentang melengkapi siklus akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Ibu Tantina dan Ibu Yulianti. Perkenalkan, di kelompok 3 ada Cila dengan NIM akhiran 180, ada Olivia dengan NIM akhiran 185, ada Ardianti dengan NIM akhiran 201, dan ada Greta dengan akhiran 205 yang akan menjelaskan tentang materi ini. Baik, yang pertama ada arus informasi akuntansi. Di sini ada kolom kertas kerja, proses penyesuaian akun-akun dan penyiapan laporan keuangan adalah salah satu hal yang terpenting dalam akuntansi. Kertas kerja akhir periode dimulai dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Total neraca saldo harus sama antara sisi debit dan kredit. Jika terjadi kesalahan, maka segera koreksi agar sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Penyesuaian-penyesuaian ditunjukkan pada kolom penyesuaian. Pemeriksaan silang ditunjukkan dengan huruf pada debit dan kredit berguna dalam memeriksa hasil penyesuaian terhadap neraca saldo yang belum disesuaikan. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dimasukkan secara urutan saat data terkumpul. Jika terdapat nama akun yang tidak tercantum di neraca saldo sebelum disesuaikan, maka akun tersebut dapat ditambahkan di kolom nama akun di bawah jumlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Total kolom debit dan kredit harus sama. Penyesuaian-penyesuaian tersebut kemudian dikurangkan atau dijumlahkan dari jumlah yang ada dalam kolom neraca yang belum disesuaikan untuk memperoleh jumlah yang tercantum pada kolom neraca yang sudah disesuaikan. Keuntungan utama pengguna kertas kerja yaitu memungkinkan manajer dan akuntan dapat melihat pengaruh dari penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan. Next. Arus informasi akuntansi. Next. Laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi eh, pendapatan dan juga beban, di mana jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban, nanti hasilnya yaitu disebut dengan net income. Nah, data-data dari eh, laba rugi ini berasal dari kertas kerja yang dibuat sebelumnya. Yang kedua yaitu ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik berisi tentang modal pada bulan sebelumnya dan investasi, laba neto, dan dikurangi dengan prepay. Kemudian hasilnya yaitu akan menjadi modal pada pada bulan tersebut. Modal akhir pada bulan tersebut. Yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana aset dikelompokkan berdasarkan aset lancar dan aset tidak lancar. Nanti jumlah aset ditambah, kemudian di liabilitas kita juga menambah semua utang-utang, nanti dijumlahkan dan di owner equity ada modal, kemudian di nanti eh, aset tadi ditambah, kemudian dikurang dengan liabilitas dan juga ekuitas. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas.
Laporan arus kas disusun dengan menganalisis akun kas. Dengan demikian, setiap transaksi tunai diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Namun, dalam prakteknya, laporan arus kas biasanya disusun dengan menggunakan metode yang berbeda dan lebih kompleks yang disebut metode tidak langsung. Masuk ke jurnal penutup atau closing entries. Jurnal penutup itu berguna untuk awal periode berikutnya saldo itu harus nol sehingga dilakukan pemindahan akun sementara ke akun permanen di akhir periode akuntansi yang biasa disebut closing process atau juga penutupan buku. Poin kedua adalah closing process atau penutupan buku itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah first closing entry, yaitu memindahkan saldo akun pendapatan dan beban ke akun modal pemilik. Dan yang kedua adalah second closing entry, yaitu saldo akun owner drawing dipindah ke akun owner capital. Owner's capital. Lalu yang ketiga ini adalah berikut adalah contoh flowchart closing entries. Jadi bisa dilihat kalau misalkan wages expense, supply, rent, utilities, insurance, depreciation sama miscellaneous expense itu masuk ke total expense. Kalau yang revenue account kayak fees earn sama rent revenue itu masuknya ke total revenue. Baru nanti si net income-nya itu dimasukin ke balance yang Chris Clark Capital ini. Nah, si drawing account-nya itu masuk yang di sebelah kirinya. Lalu yang keempat, setelah closing entry telah disusun, maka step setelah itu adalah membuat neraca saldo. Tujuan neraca saldo untuk memverifikasi bahwa buku besar sudah seimbang sebelum memulai periode baru. Bisa diperhatikan ada poin first closing entry. Yang satu yang di kotak warna biru itu adalah keywordsnya ya. Kalau debit each revenue account for its balance, credit each expense account for its balance, dan yang terakhir itu credit or net income or debit net loss the owner's capital account. Dan yang second closing entry itu ada debit the owner's capital account for the balance of owner's drawing account dan credit the owner's drawing account. Lalu masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu ada 10 langkah. Yang pertama itu ada pencatatan ke dalam jurnal, yang kedua ada transaksi diposting ke buku besar, yang ketiga itu melakukan unadjusted trial balance, yang keempat menyesuaikan dan menganalisis data. Yang kelima, membuat lembar kerja, tapi itu opsional. Yang keenam, membuat adjusted trial balance. Yang ketujuh, membuat neraca saldo. Yang kedelapan, menyusun laporan keuangan. Yang kesembilan adalah jurnal penutup diposting ke buku besar. Dan yang terakhir adalah membuat neraca saldo pasca penutupan. Baik, berikutnya ada ilustrasi siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal seperti pada contoh berikut. Jadi, transaksi yang berada di sebelah kiri kita masukkan ke dalam jurnal yang berada di sebelah kanan sesuai dengan transaksi yang di sini. Lalu, kalau kalau dia masuk debit, kita masukkan ke debit, dan kredit kita masukkan nanti ke kredit ya. Lalu, next selanjutnya. Selanjutnya memposting transaksi ke buku besar. Jadi jurnal transaksi yang berada di jurnal tadi kita posting ke buku besar yang seperti pada contoh berikut. Jadi di buku besar ini kita bedakan akun-akunnya seperti akun kas sendiri, terus ada akun payable, ada akun-akun lainnya kita bedakan.
Lalu nanti kita masukkan dulu apa transaksinya, debit cash gini. Lalu nanti kita saldo normalnya kita hitung sesuai dengan akunnya. Kalau kas itu akunnya saldo normalnya berada di debit, jadi kita debit semuanya seperti ini. Next. Lalu berikutnya langkah ketiga ada membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Lalu langkah 4 ada membuat dan menganalisis data penyesuaian. Sebelum laporan keuangan dapat disusun, akun-akun tersebut harus diperbarui. 4 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian, meliputi beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang harus dibayar, dan beban yang harus dibayar. Selain itu, beban penyusutan harus dicatat untuk aset tetap selain tanah. Contoh akun ada asuransi, penyusutan peralatan kantor, utang gaji, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada membuat neraca saldo setelah penyesuaian di lembar kerja akhir periode. Seperti seperti pada gambar, lembar kerja akhir periode tidak diwajibkan. Lembar kerja ini berguna untuk menunjukkan aliran informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang telah disesuaikan. Selain itu, lembar kerja akhir periode berguna untuk menganalisis dampak penyesuaian yang diusulkan terhadap laporan keuangan. Lalu berikutnya melakukan penjurnalan dan pembukuan entry penyesuaian. Seperti ini, seperti pada contoh ini, sama seperti penjurnalan yang di awal. Lalu ada nanti setelah penjurnalan ini ada buku besar kembali seperti contoh yang di atas tadi juga. Lalu langkah ketujuhnya menyiapkan neraca saldo penyesuaian. Nah, di neraca saldo ini yang seperti kita tahu bahwa seperti akun kas itu kan saldo normal di debit, jadi kita masuk ke debit, kita masukkan saldo normal hasil dari saldo normalnya saja. Lalu kegunaan dari neraca saldo sendiri ini untuk menyesuaikan dan memverifikasi kesetaraan total saldo debit dan kredit. Langkah ke-8, next. Menyiapkan langkah ke-8 ada menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama kita buat laporan laba ruginya seperti ini, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi laporan laba ruginya. Lalu kita kedua buat laporan ekuitasnya. Setelah kita selesai membuat laporan ekuitas, kita buat laporan neracanya. Seperti pada gambar berikut contohnya. Lanjut. Langkah ke-9, kita melakukan penjurnalan dan pembukuan entry penutup. Entry penutup dibagi ada dua. Entry penutup pertama, debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya, kredit setiap akun beban sebesar saldonya, dan kredit pendapatan bersih atau debit kerugian bersih akun modal pemilik. Lalu untuk entry penutup kedua itu debit akun modal pemilik sebesar saldo akun penarikan dan kredit akun penarikan. Lalu eh, ada langkah ke-10. Langkah ke-10 itu membuat neraca saldo setelah penutupan. Tujuannya membuat neraca saldo setelah penutupan untuk memverifikasi bahwa buku besar seimbang pada awal periode berikutnya. Akun dan jumlah dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama persis dengan akun dan jumlah yang tercantum dalam neraca pada akhir periode. Lalu kita masuk ke objek 6, yaitu tahun fiskal. Tahun fiskal itu adalah periode 12 bulan yang dipilih perusahaan untuk membuat laporan keuangan. Umumnya sama dengan tahun kalender Januari hingga Desember, tapi bisa berbeda sesuai kebutuhan pemilik si pebisnis atau pemilik. Jika tahun fiskal mengikuti siklus alami usaha disebut natural business year. Misalnya, perusahaan yang paling sepi di bulan Juli bisa menutup laporan tahunannya di bulan tersebut. Hal ini penting karena perusahaan dengan aktivitas musiman akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda tiap periode, sehingga investor perlu berhati-hati menafsirkan laporan keuangannya. Jadi bisa dilihat dari contoh ini seperti kita lihat ada pada 1 Agustus tahun
17. Nah, ini kita mulai dari sini kan laporan keuangannya. Lalu nanti ternyata laporan keuangannya ini ditutup pada 31 Juli tahun 2018. Nah, untuk berikutnya kita juga akan menutupnya pada 31 Juli 2000 gitu 2020 2019, sorry, 2019. Lalu nanti selanjutnya akan selalu ditutup pada bulan tersebut karena tergantung ini tadi natural business year-nya. Ya, baik. Objek yang ketujuh, analisis dan interpretasi keuangan, modal kerja, dan rasio lancar. Yang pertama, kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas disebut likuiditas. Sementara kemampuan suatu bisnis untuk membayar utangnya disebut solvabilitas. Dua ukuran keuangan untuk mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas suatu bisnis adalah modal kerja dan rasio lancar. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar suatu bisnis dengan kewajiban lancar dihitung sebagai berikut, yaitu modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Aset lancar memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset jangka panjang. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah aset lancar dalam suatu perusahaan akan memperkuat atau meningkatkan likuiditasnya. Selain itu, peningkatan modal kerja juga berkontribusi pada perbaikan likuiditas karena aset lancar tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain selain memenuhi kewajiban lancar. Modal kerja yang positif menandakan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya dan berada dalam kondisi solvable. Dengan demikian, peningkatan modal kerja turut meningkatkan atau memperbaiki kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio lancar adalah cara lain untuk mengekspresikan hubungan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Rasio lancar dihitung dan dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar dengan cara berikut, yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar lebih berguna daripada modal kerja dalam melakukan perbandingan antara perusahaan atau dengan rata-rata industri. Seperti contoh di bawah ini, jika dibandingkan pada tahun kedua, perusahaan ketiga menunjukkan posisi likuiditas yang paling kuat dengan rasio lancar sebesar 4,71 pada tahun kedua. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio lancar perusahaan pertama yang mencapai 1,35 dan perusahaan kedua yaitu di 1,84. Selain itu, rasio lancar perusahaan ketiga mengalami peningkatan signifikan 2,93 pada tahun pertama menjadi 4,71 pada tahun kedua. Rasio lancar perusahaan pertama juga mengalami kenaikan tipis yaitu dari 1,31 pada tahun pertama menjadi 1,35 pada tahun kedua. Sebaliknya, rasio lancar perusahaan kedua mengalami penurunan dari 2,95 pada tahun pertama menjadi 1,84 pada tahun kedua. Maka secara umum ketiga perusahaan tersebut memiliki rasio lancar di atas angka 1. Sehingga risiko bagi kreditor jangka pendek terkait ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dapat dikatakan relatif rendah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.